wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tukhrijni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bil fahmi wa tuwadi'uni ma ushkila hatta yafhama innaka ta'lamu wa la a'lamu anta alamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallam alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa bashir. Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu wa sallallahu sayyidina nabi ummi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallah. Ya Haqqu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Qahhar. Ya Wahhab. Ya Fattah. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Samad. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Inna fi dzalika la'ayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri yang hadir di malam yang berkebahagiaan, malam istiqomah, malam Selasa yang sama-sama kita cintai pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat istiqomah ya, untuk mentadaburi Al-Qur'an, untuk belajar supaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan amaliyah kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang buat amal kita diterima oleh Allah yaitu perilaku yang baik kepada saudara kita. Tidak menzolimi saudara kita. Di samping juga yang utama, tidak menzolimi dirinya sendiri atau bermaksiat kepada Allah. Bersama fakir bacakan firman Allah surat Hud 102. Sini Allah firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Demikianlah siksaan Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, bermaksiat kepada Allah. Nah, berbuat zalim di sini disampaikan oleh Allah lebih jelasnya di surat Fatir 32. Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran ini warasah dari Nabi SAW kepada orang beriman. Ya. Faminhum zalimul nafsi. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, bermaksiat kepada Allah. Ya. Merusak dirinya sendiri, meninggalkan kebajikan,
berbuat zalim kepada saudara, tetangga, sanak famili, orang tua. Ya. Faminhum muqtasid. Lalu diantaranya ada yang pertengahan. Ya, ada yang pertengahan. Kadang beriman, berbuat kebajikan, kadang maksiat kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biidnillah. Dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebajikan atau kebaikan. Selalu istiqomah di jalan Allah. Selalu terlebih dahulu melakukan perintah Allah dan selalu menyampaikan. Ya. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah ini maksud Allah adalah dengan izin Allah, itulah yang dianugerahkan kitab suci adalah karunia yang besar. Kitab suci yang dikaruniakan kepada orang beriman adalah karunia besar, adalah warosah ya, dari Nabi SAW, diberikan untuk ditadaburi, dipelajari, ya, dijalankan, ya, dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan, ya, dijadikan sebagai motor penggerak kita, gitu ya. Dengan membaca tersebut, mengetahui kita mampu melaksanakan perintah Allah dengan sempurna, walaupun pada kenyataannya, ya, yang menyempurnakan nikmatnya itu Allah, yang menyempurnakan amal soleh kita Allah, yang memberikan hidayah pada kita terus menerus, ya. Inna akhdahu alimun syadid. Sungguhnya siksaan Allah atau siksaannya sangat pedih lagi sangat berat. Kepada siapa? Orang-orang yang mendolimi tadi itu, mendolimi dirinya sendiri, ya, berbuat maksiat kepada Allah. Termasuk pertengahan ini, kadang baik, kadang melakukan keburukan, ya. Pastinya kalau kita normal pikiran kita, pasti kita akan istiqomah. Yang ketiga tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum sabiqum bil khairati biidnillah. Itu yang paling mulia, ya. Dan selanjutnya, inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah dzalika yaumun majmu'un lahu nasu wa dzalika yaumum masyhud. Sungguhnya pada yang dimana itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut pada azab akhirat. Itu adalah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab, dan itu adalah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Sebelumnya Allah azab negeri kaum Ad, kaum Samud, Tuba, ya, daerah semenanjung Arab sana. Allah hancurkan karena perilaku maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ayat 32 Fatir, ya, yang disampaikan tadi, ya, oleh Al-Fakir, ya, khususnya orang-orang yang wa minhum sabiqum bil khairati biidnillah. Orang yang dengan tekun menjalankan perintah Allah, dengan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah dengan terus menerus, dan mau diingatkan, selalu ada di jalan yang benar, karena dia yakin dan merasa bahwa dirinya kalau lepas daripada keistiqomahan seperti ini, dia akan terbawa dalam kesesatan, ya. Kemudian di Ahzab 57, ya, Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang yang menyakiti, menista Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan, ya. Orang-orang munafik maksudnya. Kita perlu mempelajari ciri-ciri mereka supaya kita tidak tergolong, ya, orang-orang yang seperti itu, ya, bergaul dengan orang yang seperti itu. Kalau kita tidak mampu memberikan pemahaman kepada mereka, kita tidak usah bergaul dengan mereka, ya. Coba kita doakan
ya, supaya dapat hidayah, mungkin itu saja. Karena ini munafik ini penyakit yang sangat menular. Ayat 8, wallazina yu'dhunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Disampaikan ya oleh Allah menanggung kebohongan yang nyata. Ya. Wa itsman mubina. Dosa besar. Jadi orang yang menyakiti saudara muslimnya, jadi dia menanggung kebohongan dan dosa yang nyata yang besar. Kemudian di Asyura 42 sini Allah berfirman juga untuk mempertegas ya bahwa kita hablum minan nas ini sesuatu yang sangat penting, sangat utama. Kalau kita berhubungan dengan Allah, kita punya kesalahan, kita bertobat kepada Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kita akan diampuni dengan mudah oleh Allah Ta'ala. Asal melaksanakan taubat itu dengan sungguh-sungguh. Tapi dengan manusia, ya belum tentu. Dengan saudara kita, ya belum tentu. Belum tentu dia ridha dan ikhlas untuk mengampuni kita atau memaafkan kita. Innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Sungguhnya alasan untuk menyalahkan itu hanya ada pada orang-orang yang menganiaya manusia dan melampaui batas di bumi tanpa hak. Ya. Berbuat keji dan zalim itu sudah pasti disalahkan. Tapi yang nyata kesalahannya adalah orang yang membenci saudaranya tanpa alasan, iri, dengki, yang gitu-gitu loh. Ya. Itu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahum adzabun adim. Mereka itu mendapat siksa yang sangat pedih. Ayat ini bukan menakut-nakuti, tapi kita wajib memang takut kepada Allah. Ya. Karena hati kita di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu membolak-balikkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau tidur, apa kita sampaikan kembali, ya, ikhlaskan seluruhnya. Perilaku siapapun saat kamu ikhlaskan semuanya. Maafkan semuanya. Maka kita akan dilindungi Allah. Saat kita diambil nyawa oleh Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Ya, ini ada sepuh-sepuh ini. Ikhlaskan perilaku siapapun, bahkan anak, istri, ikhlaskan. Misalnya anak mendurhakai kita, terus istri kita mendurhakai kita, atau suami kita mendurhakai kita, kita ikhlaskan kepada Allah. Kita doakan supaya dapat hidayah. Malam pas tidur tuh tidak ada kebencian, dengki dan lain-lain. Ya. Sehingga jalan kita akan tetap langsam lurus. Ya, dan baik. Kemudian di Al-Furqan 19 dan Al-Furqan sampai Al-Furqan 21, sana Allah berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim, faqad kadzdzabukum bima taqulun fama tastati'una sarfan wala nasra wa may yadlim minkum nudikhu 'adaban kabira. Sungguh mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan mendapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu sendiri. Siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami menimpakan kepadanya azab yang besar. Ya. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa annahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Nabi Muhammad SAW, melainkan mereka pasti menyantap makanan dan berjalan di pasar. Ya. Ini perlu dipahami ya. Apa yang Al-Fakir sampaikan kepada kalian, ini murni perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya bacakan, ini murni perintah Allah Subhanahu wa taala. Harus saya sampaikan, harus saya ulang, supaya apa? Kalian memahaminya. Tidak memaksa kalian supaya mau mendengarkannya. Tidak. Tapi Al-Fakir akan ulang terus. Untuk supaya apa? Supaya kalian memahaminya. Ya. Kita sama-sama manusia biasa.
Tidak ada yang istimewa dan dimuliakan di sini. Kita memuliakan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ingatlah apa yang Al-Fakir sampaikan sebagai suatu tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Bahwa ini perintah Allah untuk kebaikan saya sendiri. Ya, Al-Isra ayat 7 itu. In ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha. Saya berbuat baik maka untuk saya. Saya berbuat buruk maka ya untuk saya. Jadi saya sampaikan ini untuk mengingatkan kita semua. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Ya. Kami menjadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Atasbirun, maukah bersabar menjalani ini loh, menjalani istiqomahmu ini loh. Mau nggak bersabar sehingga Allah berikan satu ketentuan kokohnya hati kalian, kokohnya batin kalian, ya, dikokohkan oleh Allah, diberikan ilmu, dimasukkan rahmat ke hati dan akal pikiranmu, Allah kokohkan sehingga tidak mudah ambrol, tidak mudah remuk, tidak mudah pecah, ya, kembali. Enggak. Mau nggak sabar setelah Allah berikan petunjuk? Ya, maksudnya begitu. Wa kana rabbuka basira. Ya. Tuhanmu maha melihat. Ya. Kita diperhatikan oleh Allah, ya. Jangan bermaksiat kepada Allah walaupun tersembunyi, berusaha untuk menanggulangi maksiat itu. Ayat 21, wa qala allazina la yarjuna liqa'ana laula unzila alainal malaikatu aw nara rabbana. Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa tidak diturunkan kepada kita malaikat, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Ya. Laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Sungguhnya mereka benar-benar telah menyombongkan diri dan melampaui batas, ya, dengan kezaliman yang sangat besar, melampaui batas. Ya. Dengarkan yang Al-Fakir sampaikan, yakini sebagai satu pemahaman yang benar. Kenapa? Karena Quran yang mulai kecil, mulai kita umur sekian tahun dari diajarin Iqra dan memahami Al-Quran, mulai kecil. Nah, hanya sekarang aja sebenarnya, mulai kita kecil diajarin baca Quran minimal, tahu huruf. Dan kita yakin benar ini kebaikan. Nah, Al-Fakir menyampaikan kebaikan itu. Al-Fakir juga makan seperti kamu. Al-Fakir juga tidur seperti kamu. Al-Fakir juga berkeluarga seperti kamu. Ya. Nah, Al-Fakir mengingatkan, dan ini perintah Allah. Nah, supaya apa? Ditekun dan diyakini. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan rahmat. Ini masalahnya. Ya, makanya dengarkan dengan benar supaya kita mendapatkan rahmat. Ya. Kemudian di Al-Maidah ayat 51, ya. Al-Fakir pernah sampaikan kepada kita semua, kita jangan melihat orang lain di luar sana. Orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang selalu maksiat kepada Allah, orang yang selalu makan makanan yang haram, orang yang satu melakukan perbuatan yang keji. Jangan dijadikan contoh. Kenapa itu enak hidupnya, saya kok tidak? Kenapa orang kafir itu, Yahudi dan Nasoro, yang lain dosa enak hidupnya, kok kita kok enggak? Loh, Allah biarkan mereka sampai mereka hancur dalam kesesatannya, dan Allah tenggelamkan dalam apa? Dalam laknat Allah Subhanahu wa taala, ya. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Ya, sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumal dzalimin. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jangan nyontoh, jangan lihat tetangga, ini tidak sholat, tidak istiqomah seperti saya, capek malam keluar, jauh lagi, antasura,
Malam-malam saya dari Monang Maning, padahal ada yang dari Kintamani jauhan. Dia udah bangga dengan Monang Maning ya. Tapi ya enggak apa-apa, karena bukan dasar Kintamani atau Monang Maningnya, tapi hatinya, keyakinannya. Kalau keyakinannya besar dan bagus, hatta di Gili Manuk dia akan ke sini. Karena kekuatan daripada apa? Cintanya kepada Allah. Kalau punya kecintaan kepada Allah, mahabbah yang tinggi, kemanapun akan dikejar dan dicari. Jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan sulit itu, sejauh apapun. Tapi kalau memang sudah tidak ada kecintaan, timbul kebosanan, timbul benci, ya, sebelah majelis pun tidak akan datang. Ya. Ini contoh saja. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Ya. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang zalim. Zalim ini lagi tadi ya, melebihi batas. Yang disalahkan tuh orang yang melebihi batas. Ya enggak. Mohonkan doa kepada Allah supaya diberikan hidayah. Itu yang benar, jangan iya zalim. Jangan gampang menggunakan kata-kata zalim kepada orang lain. Ya. Hanya karena enggak dipinjami sandal, zalim dia. Ya. Hanya karena enggak dipinjami songkok, zalim. Zalim terlalu tinggi, hanya songkok dan sandal menzalimkan orang lain. Enggak boleh seperti itu. Kemudian di Hud 113 dan 114, 115 ya. Hud 100 semua saja 113 sampai 117. Ya, perhatikan nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa malakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsurun. Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim sehingga menyebabkan api neraka menyentuhmu. Orang kafir tadi saya berikan tuh pemahaman tadi, udah enggak paham apa-apa, terus kita mengatakan Allah tidak adil. Nauzubillah sama nauzubillah. Karena orang itu diberikan nikmat, kita kok tidak. Kemarin saya jasa sama santri di sini, yang saya bilang, kesempitan yang ada dalam hatimu, dalam pikiranmu, bukan hatimu, dalam pikiranmu akan membesarkan, meluaskan batinmu. Sempit dalam akal pikiran, lihat nih kok enggak boleh. Gini enggak boleh, kanan enggak boleh, kiri enggak boleh. Lurus saja disuruh. Tapi akan membesarkan liang hatimu. Akan berikan kamu ketenangan jika kamu menerima dengan ikhlas. Wa ma lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsurun. Sedangkan kamu tidak mempunyai penolong pun selain Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. 114. Wa aqimus sholata tarafiyan nahari wa zulafam minal lail. Dirikanlah salat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan pada bagian malam. Bagian malam. Jadi untuk menghindarkan perilaku yang melebihi batas zalim tadi, kita diminta oleh Allah sujud di tengah malam. Ya. Witir 1 rakaat itu. Salat hajat dulu atau tahajud dulu 10 rakaat tambah witir 1, 20 rakaat tambah witir 1, boleh 30 rakaat tambah witir 1. Paham ya? Ini untuk apa? Menghilangkan kecenderungan untuk berbuat zalim. Ya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ya. Nih. Sungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan yang enggak baik, perbuatan buruk maksudnya Allah Ta'ala. Dzalika dzikra lidzakirin. Itu adalah peringatan bagi orang yang selalu mengingat Allah. Lalu 115, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah setelah ruku dan sujud di malam hari. Setelah baca Al-Qur'an di malam hari, memilih ayat-ayat yang gampang. Yang kira-kira kamu hafal, sudah enggak apa-apa. Untuk apa? Supaya membiasakan kamu membacanya. Ya. Dia Muzammil tuh, masih ingat ya? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Memilih yang terbaik, termudah, tergampang. Kamu apapun enggak apa-apa. 3 surat pendek itu pun kulhu, 3-3-nya
Kamu baca, nggak apa-apa. Yang penting kamu baca setiap malam. Istiqomahkan ayat tersebut. Ya, sebelum kamu tidur. Kalau bisa Al-Muluk, kalau bisa Yasin, ya. Kalau bisa baca-baca surat-surat yang lain, ya, kira-kira 15 sampai 30 ayat. Supaya apa? Terbiasa hatimu, ya, menerima rahmat Allah. Terbiasa akal pikiranmu dan pandangan matamu membuka Al-Quran. Dengan terbiasa seperti itu, Allah akan membiasakan menatapmu. Kalau udah nadrohnya Allah, ya, nadroh akramah, nadroh pandangan Allah, pandangan cinta kasih Allah kau dapatkan, maka akan dapat kemuliaan yang besar. Ya. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Tidak akan. Pasti waktu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ngatur waktu-waktu kita. Kita tidak bisa ngatur waktu. Allah yang akan mengaturkan waktu untuk kita, yang terbaik untuk kita. Sampai Allah berfirman, wal asr, demi masa, demi waktu. Itu demi waktu. Waktu dikoreksi oleh Allah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi karena waktunya dibuang percuma hanya berjalan-jalan di mall. Nah, seperti itu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beramal soleh. Apa itu? Salat yang tadi itu malam hari, sepertiga malam. Ya. Duduk, ruku, dan sujud, baca Al-Quran, baru istirahat. Nikmat bangun pagi subuh, ya, sholat subuh, ya, mau istirahat sebentar boleh, ya, lalu bekerja di pagi hari. Insya Allah kalau terbiasa seperti itu, tidak akan ada ngantuk itu, tidak akan ada insya Allah. Karena yang ngantuk buat kita ngantuk itu adalah penyakit-penyakit dan kotoran-kotoran kita. 116. Falaula kana minal quruni min qablikum ulul baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Maka mengapa tidak ada di antara generasi sebelum kamu sekelompok orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, dari sebagian kecil, yaitu orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Coba itu ya, sebagian kecil loh. Tidakkah ini kalian sebagian kecil pada orang di luar sana yang diselamatkan oleh Allah? Yakinlah itu kalian. Ya, seperti Muhammad Al-Fatih yang menumbangkan kekaisaran Konstantinopel. Ya, di hadis Nabi akan ada lahir nanti di zaman depan, zaman baru nanti akan lahir, ya, seorang raja yang kokoh dan kuat, punya bala tentara yang kuat, yang akan menjatuhkan Konstantinopel. Ternyata Muhammad Al-Fatih menginspirasi hadis tersebut dan mengatakan bahwa dialah yang dipilih oleh Rasulullah. Maka dia mewujudkannya, akhirnya berhasil menumbangkan Konstantinopel. Ini suatu contoh begitu mulianya firman Allah, begitu mulianya hadis Nabi SAW yang membimbing kita, ya, dengan hikmah-hikmah yang baik, ya. Kemudian orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, ya. Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Mementingkan nikmat kesenangan. Waktu tidak dimanfaatkan untuk seperti ini. Enggak dimanfaatkan seperti ini, tapi waktu dibuang percuma untuk bersenang-senang saja. Yang terakhir 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidulmi wa ahluha muslihun. Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedangkan penduduknya berbuat kebaikan. Loh, di Bali ini banyak kezaliman, kemaksiatan yang besar, ya. Tapi Allah menghargai umat Islam.
Allah merahmati orang-orang beriman seperti kita yang istiqomah seperti ini. Allah tidak jadi menghancurkan Bali ini karena kalian yang istiqomah ini. Yakinlah bahwa kamu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih sebagai orang yang istiqomah juga menyelamatkan alam Bali ini, ya. Itu yang perlu dipahami, anak dimuliakan Allah, ya. 15 menit tidak lama zikrullah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Hilangkan kepentinganmu dulu, yang lain-lain di luar itu, ya, supaya nanti besok insya Allah semua permasalahan kita akan Allah selesaikan. Usikum nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmati akal fikiran hati kami ya Allah, tetap lurus kepadamu ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami seluruhnya ini ya Allah daripada gangguan syaitan terkutuk ya Allah. Berikanlah ketetapan bagi kami dan ketetapan yang baik ya Allah. Berikanlah ketetapan bagi kami dan ketetapan yang baik pada akhirnya kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lancarkanlah kami ya Allah. Baik rezeki kami ya Allah, baik kesehatan kami ya Allah, baik ilmu kami ya Allah, dalam keberkahan ya Allah, dalam keberkahan ya Allah, dalam keberkahan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.